Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channelnya Sabila Vlog. Kali ini Mimin mau membahas berdirinya Po ANS Otobus dari Sumatera, salah satu perusahaan jasa transportasi darat terbesar di Sumatera dan melayani rute terjauh hingga Pulau Bali. Jasa transportasi darat di Sumatera dulunya menjadi pilihan favorit masyarakat untuk bepergian. Tak heran bertebaran perusahaan bus yang sudah berdiri sejak lama. Di Sumatera Barat, terdapat sebuah perusahaan otobus terbesar yang sampai saat ini masih aktif melayani masyarakat, yaitu PT ANS. Perusahaan ini tak hanya layani rute hingga Pulau Jawa saja, melainkan pernah layani rute hingga Pulau Bali. Seiring berjalannya waktu, muncul singkatan-singkatan yang menjadi ciri khas perusahaan ini, mulai dari Amai, Nyamai, dan Selamat sampai tujuan, antar Nusa Sumatera. Ada juga yang menyebut ANS adalah singkatan dari sang pemiliki perusahaan, yaitu Anas. Hingga puncaknya pada tahun 2015, bus ini sudah memiliki nama paten dalam bentuk perseroan terbatas atau PT dengan nama Anas Nasional Sejahtera. Sebelum berdirinya PONAS, sang pemilik perusahaan yang bernama Anas Sultan Jamaris dulunya hidup serba kesulitan dan berjuang mati-matian mencari nafkah. Sejak remaja, Anas sudah mulai bekerja serabuta untuk membantu keuangan keluarganya. Bahkan, dulu ia sempat bekerja menjadi pedagang kasongan di Terminal Pasar Banto, Bukit Tinggi. Pada tahun 1950-an kehidupan Anas mulai berkembang dengan membuka toko grosir yang mengutamakan rokok sebagai barang dagangannya. Seiring berjalannya waktu, toko grosir rokok milik Anas terus berkembang sampai akhirnya pada akhir tahun 1950-an, ia menjadi salah satu pedagang rokok suka di Sumatera Barat. Bahkan, ia menjadi distributor untuk beberapa merek rokok. Kemudian, Anas mulai ekspansi bisnis dagang rokoknya hingga ke kota Medan, sehingga membutuhkan transportasi darat yang dapat mengangkut rokok sampai tujuan. Anas pun memiliki kendaraan truk yang armadanya terus bertambah seiring banyaknya distribusi rokok ke kota-kota di Sumatera. Awal berdirinya ANS dari Anas yang begitu gregetan melihat jasa transportasi bus di Sumatera Barat. Dulu ada Pobus NPM yang sudah beroperasi lebih dulu. Dengan mobilitas pengguna jasa transportasi yang begitu tinggi, banyak Pobus yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Berangkat dari permasalahan tersebut, Anas muncul keinginan untuk membangun perusahaan bus. Tekad Anas untuk membangun perusahaan ini semakin besar berkat sang kakak yang pernah bekerja di sebuah PO Bus dan ia menceritakan pengalamannya kepada Anas. Keinginan Anas untuk membangun Pobus ini bukan untuk persaingan semata, melainkan untuk memenuhi dan melayani mobilisasi masyarakat yang tak sempat terpenuhi oleh perusahaan bus lainnya. Layani rute hingga Pulau Bali. Perusahaan ANS semakin sukses ketika mobilitas masyarakat bisa dipenuhi. Perusahaan ini ikut bersaing dengan merek-merek bus lainnya yang sudah lebih dulu lahir dan besar seperti NPM. Awalnya, bus ini melayani antar kota dalam provinsi AKDP yaitu Bukit Tinggi Pariaman dengan bus non-A. Kemudian, setelah perusahaan bus membuka trayek antar kota antar provinsi AKAP ANS ikut membuka rute Bukit Tinggi Dumai. Hingga puncaknya pada tahun 1980 sampai tahun 1990 ANS berhasil membuka layanan rute ke Pulau Jawa tepatnya Jakarta. ANS juga membuka rute ke wilayah timur meliputi Surabaya, Malang, hingga Denpasar, Bali. Semoga Po ANS semakin jaya dan diminati banyak penumpang. Apakah Aga dan Sis pernah naik Po ini? Silakan nanti berkomentar di bawah ya. Demikian sedikit ulasan sejarah berdirinya Po ANS Otobus asal Minang, Sumatera Barat. Semoga apa yang Mimin bagikan ini bisa bermanfaat sekaligus dapat menambah wawasan baru untuk Aga dan Sis. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Sabila Vlog. Terima kasih.